Kita berjumpa lagi pada video pembelajaran sosiologi kali ini. Masih bersama saya Martin. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi faktor-faktor pendorong hubungan sosial. Nah, ini masih berkaitan dengan materi-materi yang sudah kita kemukakan sebelumnya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi ini, mari kita terlebih dahulu kita lihat di depan kompetensi dasar pada materi ini. Ya. Jadi kompetensi dasarnya adalah mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat. Nah, itulah kompetensi dasar kita pada pembahasan kali ini. Nah, semoga materi ini kita bisa bahas secara tuntas dan tentunya akan bermanfaat bagi kita khususnya pada mata pelajaran sosiologi. Nah, selain kompetensi dasar yang sudah kita kemukakan tadi, nah pada pembelajaran ini juga kita tentunya mengharapkan bisa mencapai hal-hal yang kita inginkan. Nah, karena itu pada pembahasan materi ini tentu kita juga memiliki tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah setelah kita mengikuti video pembelajaran ini, diharapkan kita bisa mengklasifikasikan faktor-faktor pendorong hubungan sosial di masyarakat. Kemudian yang kedua, kita bisa menganalisis faktor-faktor pendorong sosial, faktor-faktor pendorong hubungan sosial dalam masyarakat. Dan selain tujuan-tujuan itu, tentunya kita berharap dari materi ini kita bisa mendapatkan nilai-nilai karakter yang bisa menambah kompetensi kita sebagai peserta didik atau sebagai orang-orang yang ingin maju, khususnya dalam bidang atau dalam pelajaran sosiologi. Nah, nilai-nilai yang kita harapkan adalah tentunya bisa memacu rasa ingin tahu kita makin berkembang, kemudian disiplin, kemudian bisa bekerja sama, kemudian komunikatif, dan tentunya bisa bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Nah, baik, kemudian yang berikut adalah pada pembahasan kita ini, mata konsep pada materi ini adalah, mari kita lihat di layar. Nah, jadi materi kita ini masih dalam materi individu, kelompok, dan hubungan sosial. Nah, di sana akan terbagi lagi menjadi ada materi tentang hubungan sosial. Nah, dalam materi hubungan sosial inilah kemudian kita akan menemukan faktor-faktor pendorong hubungan sosial itu. Nah, di mana faktor-faktor pendorong hubungan sosial ini itu kita pahami terdiri atas 6. Yang pertama adalah imitasi, kemudian yang kedua adalah identifikasi, kemudian yang ketiga ada simpati, yang keempat ada empati, kemudian yang kelima itu ada sugesti, dan yang keenam ada motivasi. Nah, mari kita lihat gambar di depan. Nah, ini adalah gambar-gambar yang mencerminkan dari keenam faktor pendorong hubungan sosial di dalam masyarakat yang kita kemukakan di awal tadi. Nah, gambar-gambar ini mari kita amati yang baik, kira-kira pada gambar nomor berapa yang menggambarkan tentang adanya imitasi, begitu juga identifikasi, pada gambar mana kita bisa melihat ada simpati, kemudian ada empati, begitupun dengan sugesti dan motivasi. Ya, jadi mari kita lihat, mari kita amati gambar ini sehingga kita bisa menganalisa kira-kira pada gambar berapa, kalau kita mau mencocokkan ya pada gambar berapa faktor-faktor tadi yang sudah kita sebutkan. Nah, semoga gambar ini menjadi pendorong, semoga gambar ini memicu rasa ingin tahu kita untuk mencari lebih banyak informasi tentang faktor pendorong hubungan sosial sendiri. Nah, tentu kita bisa mencarinya di berbagai media atau dari berbagai sumber yang
yang tersedia. Nah, mari kita bahas satu persatu dari materi yang akan kita bahas dalam video pembelajaran kali ini. Nah, yang pertama adalah imitasi. Nah, apa itu imitasi? Jadi imitasi adalah peniruan sikap atau perilaku atau gaya hidup atau penampilan pihak lain yang kita sukai. Jadi imitasi ini adalah kecenderungan yang ada dalam diri individu atau ada dalam diri seseorang untuk meniru sebagian dari kebiasaan orang lain atau penampilan orang lain. Nah, seperti pada gambar bisa kita lihat ya, di sini di gambar ini bisa kita lihat ada gambar dua orang yang kalau kita amati atau kita lihat secara sepintas itu memiliki kemiripan ya, tapi tentunya kemiripan ini adalah kemiripan pada bagian-bagian tertentu saja. Nah, misalnya kita lihat dari rambut, kemudian dari pakaian yang dia gunakan, itu artinya bahwa di sini ada proses imitasi yang dilakukan. Nah, siapa yang melakukan imitasi itu? Ya, tentunya adalah kita bisa pahami bahwa yang menjadi subjek di sini adalah Ronaldinho, salah satu pemain sepak bola internasional yang berasal dari Brasil, dan kemudian ini mendorong salah seorang warga negara Indonesia ya, yang kebetulan memiliki kemiripan wajah ya, sehingga dia terdorong untuk ingin meniru dari penampilan Ronaldinho tadi. Nah, inilah contoh dari imitasi. Nah, selain imitasi, yang kedua juga ada identifikasi. Ya, apa itu identifikasi? Ya, jadi identifikasi adalah merupakan keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama seperti orang lain. Nah, di sini ada perbedaan antara imitasi dan identifikasi. Nah, kalau tadi kita sampaikan tentang imitasi, itu kecenderungan meniru orang lain pada bagian-bagian tertentu. Nah, pada identifikasi ini adalah dia sifatnya lebih mendalam daripada imitasi. Jadi ada kecenderungan dalam diri seseorang atau individu untuk menjadi sama seperti orang lain yang menjadi idola baginya. Nah, bukan hanya penampilannya, bukan hanya cara berbicaranya, bukan hanya gayanya, tapi dari karakter-karakter yang dimiliki atau kelebihan-kelebihan lain yang dimiliki oleh orang yang menjadi idolanya itu. Nah, misalnya ada seorang peserta didik yang begitu mengidolakan seorang guru, bukan hanya dari cara berpakaiannya, bukan hanya dari cara berbicaranya, tetapi banyak hal yang dia sukai dari penampilan guru itu, sehingga anak ini ya, bercita-cita ingin menjadi guru sama seperti guru yang diidolakannya itu. Ya, jadi dia berharap begitu dia menjadi guru nanti, dia ingin mengikuti cara guru itu mengajar, cara berpenampilan guru itu, kemudian cara bertutur katanya, cara membangun. Jadi dia ingin meniru sama persis seperti orang yang diidolakan. Nah, inilah bedanya antara imitasi dengan identifikasi. Nah, baik. Kemudian yang ketiga adalah simpati. Nah, apa itu simpati? Simpati merupakan proses ketertarikan seseorang kepada pihak lain, apakah itu ketertarikan yang berkaitan dengan perilaku atau penampilan atau kelebihan-kelebihan tertentu yang dimiliki oleh orang lain. Nah, pada gambar ini, pada gambar di depan ini itu mencerminkan ada bentuk ungkapan ketertarikan atau dukungan atau simpati kepada orang lain. Ya, jadi misalnya simpati ini adalah ada salah satu orang-orang terdekat kita atau teman kita yang kemudian mencapai tangga-tangga kesuksesan dalam hidupnya. Nah, kita sebagai teman itu memiliki rasa simpati, jadi memiliki kebanggaan juga, sehingga kita dengan tanpa ada paksaan kita menyampaikan ucapan kepada teman kita itu atas keberhasilan yang telah dicapai. Ya, jadi misalnya kita mengucapkan selamat ya atas apa yang kamu sudah capai, selamat ya atas pernikahannya. Ya, jadi ini adalah contoh-contoh
sikap simpati yang ada dalam diri kita terhadap orang lain, atau kita semangat bekerja karena melihat pimpinan atau orang-orang di sekitar tempat kerja kita itu juga memiliki semangat kerja yang tinggi, sehingga kita juga simpati terhadap sikap-sikap mereka itu, sehingga kita juga bekerja dengan maksimal, bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian yang keempat adalah empati. Jadi selain ketiga hal tadi, ada hal lain juga yang menjadi pendorong sehingga terjadi hubungan sosial di dalam masyarakat. Di antaranya adalah ada yang kita kenal dengan empati. Nah, empati ini adalah ungkapan yang lebih dalam dari simpati. Kalau simpati tadi sekedar pada bagian-bagian luar, nah empati ini adalah bagaimana seseorang mengelola emosinya sehingga seolah-olah yang orang itu mengalami apa yang dialami oleh orang lain. Terutama biasanya ini terkait dengan hal-hal misalnya ada orang yang tertimpa musibah, jadi kita tidak hanya sebatas simpati, mengucapkan belasungkawa atau mengucapkan ucapan selamat dan lain sebagainya, tetapi pada empati ini kita terdorong. Jadi selain memiliki rasa simpati dalam diri kita, kita juga terlibat langsung untuk menolong orang lain. Jadi misalnya ada orang yang tertimpa musibah atau bencana. Nah, orang yang memiliki rasa empati ini dia tidak hanya memiliki rasa kasihan, tetapi di dalam dirinya itu dia terdorong untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau dia memiliki materi, maka dia akan berikan materi itu kepada orang lain yang membutuhkan, karena dia seolah-olah merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Misalnya ada orang tertimpa bencana, maka orang yang memiliki rasa empati tadi ini dia akan memberikan apa yang bisa dia berikan. Bisa harta benda atau yang lain sebagainya atau yang lainnya. Misalnya dia menggalang orang-orang atau teman-temannya untuk mengumpulkan donasi atau mengumpulkan dana dalam rangka untuk diberikan kepada orang-orang yang mengalami musibah itu. Nah, sikap seperti ini adalah dimiliki orang-orang yang memiliki rasa empati dalam dirinya. Nah, kemudian yang kelima adalah sugesti. Nah, sugesti ini juga adalah merupakan salah satu faktor yang mendorong sehingga terjadi hubungan sosial di masyarakat. Nah, apa itu sugesti? Sugesti merupakan sikap atau pandangan atau pendapat orang lain yang diterima tanpa melakukan pemikiran ulang, tanpa memikir ulang atau tanpa berpikir panjang. Jadi pesan yang kita terima dari pihak lain itu langsung kita penuhi atau langsung kita ikuti apa yang diinginkan. Nah, ini adalah proses terjadinya sugesti. Nah, seperti pada gambar di depan ini atau pada gambar di layar ini ada seorang pelatih sepak bola yang dengan apa yang dia sampaikan, aba-aba instruksi yang diberikan kepada anak didiknya atau anak pelatihnya itu kemudian dengan mudah diikuti oleh mereka-mereka yang menjadi binaannya itu, yang menjadi anak-anak didiknya itu. Ya, kenapa? Karena di sana terjadi proses sugesti. Jadi anak-anak didiknya ini tidak perlu berpikir panjang untuk mengikuti apa yang diinstruksikan oleh seorang pelatih sepak bola seperti pada gambar di depan. Ya, jadi tidak apa yang disampaikan itu langsung dipenuhi. Misalnya semua dalam posisi berdiri, maka semua akan berdiri. Semua berlari ke lapangan, maka semua juga akan berlari. Nah, ini adalah sugesti yang berasal dari luar diri kita yang diberikan oleh orang lain terhadap diri kita, atau kita mensugesti orang lain. Nah, kemudian yang terakhir pada pembahasan kita kali ini adalah motivasi. Nah, selain sugesti, faktor lain yang menjadi pendorong terjadinya hubungan sosial di masyarakat adalah motivasi. Nah, apa itu motivasi? Motivasi adalah dorongan dari dalam diri kita sendiri ataupun dorongan yang disebabkan oleh orang lain. Ya, jadi motivasi ini dorongan. Jadi dorongan itu bisa disebabkan oleh diri kita sendiri, bisa juga dorongan itu disebabkan oleh orang lain. Nah, seperti apa misalnya motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri? Misalnya kita memiliki cita-cita, saya misalnya
si A mau menjadi tentara. Nah, itu ada dalam dirinya, dia punya cita-cita, dia punya harapan masa depan yang bagus. Maka apa yang dia cita-citakan itu dia akan usahakan sedemikian rupa sehingga dia bisa mencapai. Nah, karena dia ingin menjadi seorang tentara, maka dia dengan sendirinya dia akan melakukan apa-apa saja yang bisa mendukung cita-citanya itu sehingga bisa tercapai. Misalnya dia akan rutin berolahraga untuk menguatkan fisiknya dan lain-lain sebagainya yang bisa mendukung apa yang menjadi cita-citanya. Nah, itu adalah contoh motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Nah, selain dari dalam diri kita, motivasi juga bisa timbul disebabkan oleh pihak luar atau disebabkan oleh orang lain. Seperti pada gambar misalnya bagaimana sebuah pimpinan pada sebuah perusahaan itu bisa memberikan semangat, bisa memberikan motivasi kepada karyawan-karyawannya atau staf-stafnya sehingga karyawan itu bisa bekerja lebih maksimal untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, jadi seperti itu, atau seorang guru yang memberikan semangat atau dorongan atau motivasi kepada peserta didiknya agar kelak peserta-peserta didiknya itu bisa mencapai cita-citanya atau bisa memperbaiki kualitas hidupnya. Nah, itulah contoh dari proses motivasi. Nah, demikianlah faktor-faktor yang menjadi pendorong dalam proses hubungan sosial di masyarakat. Nah, sebagai penutup dari pembahasan kita pada video pembelajaran kali ini, mari kita mari kita menarik kesimpulan. Nah, kesimpulan kita pada video pembelajaran ini adalah bahwa hubungan sosial itu terbentuk karena adanya tindakan sosial. Tindakan sosial dibedakan menjadi tindakan terorganisasi dan dilakukan secara tidak terencana atau tidak sadar dan juga dilakukan secara sadar atau direncanakan. Nah, tindakan-tindakan inilah yang kemudian dipengaruhi oleh 6 faktor tadi itu. Ya, jadi tindakan-tindakan itu yang kemudian dipengaruhi oleh imitasi, identifikasi, simpati, kemudian sugesti dan juga motivasi. Nah, demikianlah video pembelajaran kita pada kesempatan ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita sekalian dan insya Allah kita akan lanjutkan pada video-video pembelajaran yang akan datang. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.